Pertobatan bukan dipakai sebagai pengalas lidah, semacam sebuah kemunafikan, kerendahan di hadapan Tuhan. Pertobatan bukan dipakai sebagai pembelaan diri, seperti orang yang suci tapi ruci, orang yang saleh tetapi salah. Pertobatan bukan merupakan sebuah senjata utama untuk membujuk Tuhan atas keinginan diri sendiri. Sebagai orang-orang percaya, bertobat itu bukan istobat, tapi bertobat itu benar-benar metanoia. Bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia artinya pada saat berjalan sampai pada jalan yang buntu, berbalik kembali. Bertobat artinya kembali ke jalan Tuhan. Bertobat artinya kembali melepaskan segala keinginan, kembali merendahkan diri, lalu tunduk pada kehendak Tuhan. Bertobat artinya mengakui bahwa kami tidak punya kekuatan apapun, mengakui bahwa kami tak berdaya, sekalipun merasa kuat, tetapi kekuatan kami tidak akan ada artinya. Siapa yang bisa dengan kekuatannya bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa membanggakan diri dan mengakui bahwa saya tidak pernah salah, saya orang benar? Bukankah Tuhan Yesus bilang, aku datang bagi setiap orang yang berdosa, termasuk Bapak Ibu dan saya? Amin. Amin. Ini ada cerita, tapi ini memang kelihatan mob. Tete, nenek dan cucu. Don tiga dong pun kabong itu lewat kerko. Orang Ambon bilang kerko toh, artinya lewat kuburan. Jadi kalau orang tua biasa marah, pikir kopi, mau sumpah dia permati. Jadi kuburan biasa, kalau konotasi kuburan itu berarti ada setan. Tete bilang, jangan lupa keton sebentar pikir kebun itu pulang malam. Jadi jangan lupa dalam nama Yesus. Nenek bilang mantap. Cucu bilang gagah. Dong kerja kebun sudah malam pulang. Nenek dan tete kasih ingat, nenek dan cucu jangan lupa. Iya siap. Jalan kemari, nenek ndak pelihara setan duluan, jadi nenek langsung bilang dalam nama Yesus. Setan hilang, tete bilang mantap. Jalan-jalan cucu yang ndak pelihara setan duluan, cucu berteriak dalam nama Yesus. Setan hilang. Jalan-jalan kemari, tete terlambat tak pelihara. Setan yang ndak pelihara tete duluan, dan setan bilang dalam nama Yesus, tete hilang. Jadi jangan keton jadi seperti tete. Katanya percaya kepada Tuhan, setan pun juga lebih. Setan mengaku dan gemetar di hadapan Allah. Jangan kemari keton jadi tete. Lalu setan bilang dalam nama Yesus, kamu lenyap sudah, hilang sudah. Memang kelihatan lucu dalam opini, tapi mengandung sebuah makna bahwa kadang-kadang kita tampil sebagai tete. Kita bilang saya ini orang percaya. Datang lewat kuburan, bapak sabar loh, ma. Minta kepala besar, taku itu. Iya toh? Lalu untung saya tentar bilang taku nih ya. Kita kembali ke cerita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian pertobatan itu jangan diukur bahwa saya sudah bertobat dari ukuran kita. Saya sudah memberi perpuluhan setiap bulan, saya sudah rajin sembahyang, saya sudah masuk gereja ini berkali-kali. Kalau pendeta ganti pendeta, dia pasti tahu saya pun tanpa duduk di sini. Karena saya selalu duduk, saya pun tanpa ini saya sudah kontrak mati sudah di tempat duduk. Tak pernah alpa. Itu bukan menjadi ukuran. Sebab ukuran orang yang bertobat bukan banyaknya membaca firman, banyaknya berdoa, banyaknya masuk gereja. Tetapi apakah kita hidup dari kehidupan atas firman itu atau tidak? Apakah kita hidup benar dari kerajinan kita masuk gereja atau tidak? Apakah kita hidup benar dari kesungguhan kita memberi perpuluhan, memberi persembahan kepada Tuhan atau tidak? Itulah yang menjadi ukuran pertobatan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu, dalam mengkoreksikan diri, jangan melihat pada orang lain. Dia terbikin mau ketunjuk terusah. Bikin apa? Jangan mencontoh yang salah,
lalu itu menjadi ukuran untuk berjalan dalam hidup. Itu tidak penting. Karena itu belajarlah mencontohi Tuhan. Kenapa dikatakan ikutlah aku? Ikutlah aku artinya kita mengakui kita berjalan di belakang Tuhan. Saat Tuhan katakan ikutlah aku, berarti kita juga mengakui, letakkan semua kerendahan, lalu engkau mengikuti jejaknya. Jangan bilang sekali-sekali Tuhan kau ikut saya kah, lalu Tuhan ikut kita. Tidak. Lukas pasal 9 ayat 62 bilang, kapak telah tersedia, barang siapa yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut aku artinya bahwa kita harus mengikuti Dia. Mengikuti aku artinya melepaskan sebuah kehendak diri. Mengikut aku juga mengakui bahwa bukan karena aku gereja ini berdiri, bukan karena aku jemaat ini terbangun, bukan karena aku maka engkau jadi begitu, bukan karena aku maka kau bantap, kau bagus, tidak, tapi karena Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali membangun diri dengan mengajak Tuhan mengikut kita. Kitalah yang mengikut Tuhan. Bacaan tadi mengandung 3 nilai penting: bertobat, percaya, ikutlah aku. Kata percaya itu jangan sekedar kata percaya seperti pengakuan iman Athanasius nanti sebentar yang panjang, sangat panjang. Tapi dia mengandung sebuah prinsip yang sangat mendasar tentang iman yang sesungguhnya. Tidak sekedar sebuah ucapan. Makanya pengakuan iman itu selalu disebut ikrar, bukan ucapan. Berdiri dalam keadaan sikap siap mengikrarkan pengakuan iman, bukan mengucapkan. Sekalipun itu terucap dari mulut, tapi itu sebuah ikrar kepada Allah yang disaksikan oleh kita semua dalam satu persekutuan jemaat ini. Percaya bukan sekedar ucapan, tapi percaya adalah sebuah bukti, sebuah keyakinan, sebuah iman, keintiman akan Tuhan. Jangan sekali-kali berkata lain, main lain. Ketumpung kakak senior ini, beliau ada masuk ini, beliau pun kalimat itu, jangan bicara lain, main lain. Itu sampai sekarang saya masih ingat Bapak Yasu pun kalimat itu. Jangan bicara lain, main lain. Jadi apa yang kamu bilang itu yang kamu harus lakukan. Seperti doa, apa yang kamu katakan dalam doa itu yang kamu buat. Jangan doa lain, amin, bikin lain. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kecuali saya Tuhan. Tidak bisa. Jadi orang percaya hendaklah sama apa yang kita katakan benar, itu yang kita lakukan benar. Apa yang kita berdoa itu yang kita lakukan. Berdoa untuk apa yang kita lakukan dan lakukan yang telah kita doakan. Itu yang disebut doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikut aku juga mengartikan bagi kita bersama bahwa mulai hari ini dan seterusnya Tuhan yang menuntun langkah hidupku. Itu kan punya lagu NKB 188 tuh, tiap langkahku, itu lagu itu selalu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mengikut Tuhan juga mengartikan bagi Bapak Ibu dan saya, jangan ada keraguan lagi, jangan takut lagi, jangan bimbang lagi, jangan putus asa lagi. Karena aku sudah berjalan dengan kamu, aku ada bersama kamu. Ikut aku artinya ada Tuhan bersama kita. Ikut aku juga mengartikan dan membuktikan bagi Bapak Ibu dan saya, segala pergumulanmu aku juga ada, segala air mata pun aku juga ada. Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada nilai lain, Tuhan hanya meminta satu hal, percaya. Kita nyanyi satu lagu dulu, hatiku percaya Bapa, saat ku tak melihat jalan.
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ulang lagi, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bagaimana kami mau percaya kepadamu Tuhan? Tidak pernah Engkau menjawab doa kami. Sampai sekarang penyakitku belum sembuh. Tuhan bilang, tetap percaya. Bagaimana kami mau tetap percaya kepadamu? Engkau tidak menjawab doaku. Anak-anak kami terlantar, tidak ada jawaban terhadap pekerjaan mereka. Pergumulan rumah tangga kami masih goncang. Tetap percaya. Berapa kali percaya? Bukan sekali, bukan dua kali. Lagu katakan selalu percaya. Amin.